Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, tentu kita semakin melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber terang yang sejati. Di dalamnya tidak ada kegelapan sedikit pun. Kalau kita belajar pada firman Tuhan, nilai terang dan kebenarannya itu konsisten dari segala sisinya, gitu ya. Tidak berbeda dengan ajaran manusia, dia konsisten tapi ada titik-titik tertentu di mana seringkali terjadi inkonsistensi, tetapi di dalam Tuhan ternyata ketika dia mengatakan sebagai terang, maka terang sesungguhnya ada pada dia. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Tuhan menetapkan dirinya sebagai juru pendamai, juru damai. Sekalipun kebenaran itu sesuatu yang mutlak. Jadi kalau kebenaran dikorbankan untuk perdamaian, itu bukan maksud nilai kebenaran ada di situ. Kebenaran tetap kebenaran, tetapi jalan perdamaian itu adalah jalan utama yang harus diambil setiap anak-anak Tuhan. Nah, kita melihat tentang dimensi lain dalam berdoa, yaitu di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah satu sikap Tuhan dalam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensikapi di dalam hidup ini. Ada orang yang barangkali tidak bersepakat dengan kita dan pada akhirnya memposisikan sebagai munculnya satu permasalahan, bahkan ada hal-hal negatif yang barangkali dari pergaulan itu menyebabkan kita dirugikan, direndahkan, dan lain sebagainya. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh, dan katanya, berdoalah bagi dia. Jadi saya tidak tahu versi aslinya, apakah mengasihi musuh dan berdoa itu pada level yang sama, atau berdoa itu sebagai satu leader, atau satu hal yang didahulukan, agar kita bisa mengasihi musuh. Tetapi di sini dalam doa ini Tuhan memberikan satu pengertian bahwa agar kita bisa mengasihi musuh, kita harus membangun satu hubungan doa. Sehingga dari doa itu membuahkan satu sikap untuk kita benar-benar bisa mengasihi orang-orang yang merugikan kita. Tentu kalau seseorang dalam doanya salah, tidak akan melahirkan sikap yang mengasihi. Artinya, doa itu sebagai satu pendahuluan untuk membangun sikap atau buah kehidupan yang pada akhirnya menghasilkan satu sikap yang mengasihi. Kira-kira dari firman ini, apa isi doanya tentang orang yang menganiaya kita? Kita seringkali mendengar doa itu sifatnya mengancam, atau ketika kita merasa sudah benar-benar dirugikan, malah kita berdoa, Tuhan binasakanlah mereka, hukumlah mereka. Saya rasa dari doa ini tidak ada satu cerminan bahwa berdoa itu mengandung satu unsur yang negatif. Berdoa itu justru mempergumulkan sikap kita yang seharusnya membalas kejahatan dengan kejahatan, memberikan respon yang negatif, tetapi justru di dalam doa itu mengalahkan nilai naluri kita untuk membangun satu sikap yang positif, yang pada akhirnya kita benar-benar bisa bersikap positif terhadap orang yang merugikan kita. Jadi doa itu adalah satu sumber hadirnya rekonsiliasi yang sesungguhnya. Jadi dengan doa,
kita sebenarnya sudah menghadapi satu peperangan rohani, di mana kehendak batin kita seringkali kita ingin membalas dendam. Kita ingin bahkan membinasakan, berdoa tentang sesuatu yang jelek sebagai respon dari kejahatan orang yang diberlakukan atas kita. Tetapi doa yang berkemenangan, dia akan menghasilkan satu nilai kebenaran untuk menghasilkan satu nilai rekonsiliasi yang benar. Nah, kita lihat dari Lukas 23 ayat 34. Yaitu mengenai teladan Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 34 firman-Nya itu berkata demikian. Ketika Tuhan di atas kayu salib, dia tetap berdoa untuk orang-orang yang beberapa waktu yang lalu bagaimana mereka menikmati karya kasih melalui mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, tapi pada akhirnya mereka justru menyalibkan Tuhan. Jadi dari faktanya tidak ada satu alasan pun Tuhan bisa mengerti cara berpikir orang-orang yang menyalibkan Tuhan itu. Tetapi Tuhan berkata demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama kali, sikap pengampunan itu terus bisa terjadi di dalam diri Tuhan. Nah, kira-kira kalau Tuhan bisa mengampuni yang sedemikian itu dari kekejian yang mereka kerjakan, tentu Tuhan berkuasa sepenuhnya untuk melawan perasaannya, melawan nilai-nilai naturalnya untuk membalas dendam dengan pengampunan. Itu satu peperangan yang luar biasa, dan Tuhan sudah tunjukkan kemenangan atas pribadinya, bahwa kuasa firman itu benar-benar yang menguasai segenap hati, jiwa, dan pikirannya, sehingga pengampunan itu tetap diberikan sekalipun responnya bertolak belakang dari apa yang Tuhan lakukan. Terus yang kedua, dia memberikan satu alasan mengapa mereka berbuat seperti itu. Di situ dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak mengenal firman. Jadi kalau seseorang tidak mengenal firman, buahnya tentu kejahatan. Kalau seseorang tidak mengenal kebenaran, buahnya adalah pengkhianatan, ketidaksetiaan, bahkan kejahatan-kejahatan. Dan kalau orang berpihak di dalam Tuhan, tentu ketika seseorang berbuat kejahatan karena dia tidak mengenal kebenaran di dalam Tuhan. Jadi artinya sikap pengampunan itu memang jiwanya sudah ditaklukkan, dia mengerti benar alasannya. Kalau seseorang tidak mengenal kebenaran, ya buahnya kejahatan. Sehingga dia bisa mengampuni dengan hati yang sepenuhnya dia mengampuni. Jadi kembali lagi, sebenarnya seseorang bisa berbuat kebenaran, bisa mengasihi, alasannya hanya satu. Ketika mereka tahu apa yang mereka perbuat, yaitu mereka mendasari hidupnya karena mereka mengenal firman Tuhan. Jadi artinya, saudaraku, respon di dalam doa adalah respon yang berdasarkan firman Tuhan. Kejahatan tidak mungkin dibalas dengan kejahatan, sekalipun selubungnya di dalam doa, tidak bisa. Kita harus mendoakan yang baik. Kita harus memberi kesempatan Tuhan untuk membalas kejahatannya, tetapi bukan hak dan hak dan kewenangan kita untuk mendoakan mereka dengan maksud pembalasan itu. Tuhan hukumlah mereka, Tuhan datangi mereka, cambuk mereka, atau Tuhan binasakan mereka. Sama sekali itu bukan substansi doa yang seharusnya kita sampaikan, sekalipun di luar sana banyak orang yang justru membalas kita dengan kejahatan. Nah, semoga doa
pengertian ini membuat kita benar-benar diarahkan pada satu tempat yang semestinya, agar kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan terang yang sejati itu hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.